patut bersyukur karena kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan boleh mengikuti ibadah minggu pagi hari ini Gereja Baptis Pulau Mas pada tanggal 11 Juli 2021. Meskipun secara virtual, tapi kita tetap bersyukur karena kita masih boleh memuji Tuhan. Saat ini Bapak Ibu, saya memberikan kesempatan untuk kita semua mengambil saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Kita mau bersyukur atas kebaikan Tuhan. Kita mau merenungkan setiap kebaikan-kebaikan Tuhan yang boleh kita nikmati, kita rasakan sepanjang minggu yang boleh berlalu dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita, dalam segala aktivitas kita yang kita lakukan. Mari Bapak Ibu, kita mengangkat satu pujian, Saat Indah. Ku berhadap
menikmati hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu, menikmati anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ada kesempatan untuk kami hari ini boleh datang bersekutu untuk memuji memuliakan nama-Mu Bapa. Biarlah segala sesuatu yang kami lakukan hari ini, pagi hari ini, untuk memuji memuliakan nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Engkau berkati setiap kami pribadi lepas pribadi yang boleh mengikuti ibadah pagi hari ini. Biarlah berkat Tuhan turun atas setiap kami, dan kami boleh mengikuti ibadah pagi hari ini dengan sungguh-sungguh, dengan sukacita yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu, kita akan memuji Tuhan dengan satu pujian, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Roma 4 ayat 18 hingga ayat yang ke-22, dan saya akan membacakannya untuk kita semua. Roma 4 ayat 18 sampai 22, demikian firman Tuhan. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan,
malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu, hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Amin. Sampai sedemikian jauh firman Tuhan yang boleh kita baca hari ini. Saat ini kita akan menaikkan setiap pokok-pokok doa kita, setiap syafaat kita. Dan syafaat ini nanti akan didoakan oleh Pendeta Yuki. Namun sebelumnya kita mau mengangkat satu pujian, Roh Kudus hadir di sini. Mari kita menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan pada pagi hari ini. Bapa, kami bersyukur Tuhan buat kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Kalau pada pagi hari ini kami semua boleh menikmati ibadah kami pada pagi hari ini semua karena kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan atas kehidupan kami. Bapa, kami mau menaikkan syafaat kami kepada Tuhan, khususnya atas situasi yang terjadi atas bangsa kami. Tuhan, kami rindu Tuhan boleh memulihkan bangsa kami Tuhan, khususnya dari bencana COVID-19 ini. Kami rindu Tuhan supaya angka orang-orang boleh turun yang terkena COVID-19. Kami rindu boleh Tuhan boleh pulihkan kami semua dari COVID-19. Kami rindu Indonesia boleh dipulihkan dari COVID-19 supaya kami boleh kembali pulih, beraktivitas seperti sedia kala. Kami boleh beribadah seperti sedia kala. Hamba-Mu berdoa Tuhan, khususnya di mana di minggu ini kami masih menjalani PPKM, biarlah tangan Tuhan boleh memberikan tuntunan atas bangsa ini, khususnya atas kota-kota di Jawa dan di Bali, supaya kami semua anak-anak Tuhan khususnya dan juga masyarakat Indonesia pada khususnya boleh taat pada protokol yang sudah dicanangkan oleh pemerintah. Kami boleh taat, kami boleh menuruti itu semua supaya angka COVID-19 boleh ditekan, dan kami rindu bahkan boleh kota-kota ini boleh kembali pulih
seperti sedia kala. Kami minta kemurahan Tuhan boleh diturunkan atas bangsa kami. Kami minta Tuhan, kemurahan Tuhan boleh dinyatakan atas bangsa kami. Kami boleh segera pulih daripada COVID-19. Kami boleh supaya kembali beraktivitas seperti sedia kala. Tuhan, kami mohon kemurahan Tuhan atas bangsa kami. Bapa, hamba-Mu berdoa Tuhan, khususnya Tuhan pimpin Bapak Presiden Jokowi di tengah situasi sulit ini. Tuhan berikan hikmat, tuntunan dari Tuhan, supaya keputusan-keputusan yang diambil oleh beliau untuk bangsa ini adalah keputusan-keputusan yang bijaksana dan yang terbaik, supaya kami boleh kembali bisa pulih dan kembali seperti sedia kala. Ekonomi boleh membaik, situasi boleh membaik, orang-orang kembali bisa bersekolah dan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Tuhan, kami rindu supaya semuanya boleh segera pulih. Kami boleh kembali beraktivitas, kami boleh kembali beribadah seperti sedia kala Tuhan. Hamba-Mu berdoa Tuhan juga pada pagi hari ini untuk lembaga-lembaga baptis yang ada. Biarlah tangan Tuhan juga boleh menuntun, biarlah melalui GGBI dan lembaga-lembaga di bawahnya, umat baptis boleh menjadi berkat buat bangsa ini, khususnya di tengah situasi COVID-19. Biarlah khususnya umat baptis boleh menjadi terang dan garam. Kami boleh menjadi berkat buat bangsa ini. Kami boleh menjadi organisasi yang boleh membagikan kebaikan Tuhan di dalam pelayanan-pelayanan kami. Tuhan, kami juga mau serahkan anak-anak Tuhan pada pagi hari ini yang terkena COVID-19. Tangan Tuhan boleh memulihkan mereka. Tangan Tuhan boleh segera menyembuhkan mereka. Hamba-Mu berdoa Tuhan untuk keluarga Pak Leo, Pak Yodi, biarlah tangan Tuhan juga boleh memberikan pemulihan buat mereka. Tuhan, biarlah mereka boleh sembuh daripada COVID-19. Tuhan, angkat sakit penyakitnya. Tuhan, kembali pulihkan mereka, supaya kembali mereka boleh beraktivitas seperti sedia kala dan boleh menjadi berkat buat keluarga mereka masing-masing. Kami serahkan juga gereja Tuhan saat ini, Jakarta Baptist Community, ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, berkati gereja kami. Kami rindu Tuhan melalui pelayanan gereja kami. Ada banyak orang di luar sana boleh mendapatkan berkat. Ada banyak orang di luar sana boleh mendapatkan jawaban ketika mereka mengalami situasi-situasi yang sulit, khususnya di tengah COVID-19 ini. Sekali lagi Tuhan, kami serahkan kehidupan kami semua ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Bapak Pendeta Yuki. Saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan menyiapkan hati kita, telinga kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Yuki. Dan sebelumnya kita akan persiapkan hati kita dengan satu pujian, Seperti Rusa yang Haus. Seperti
Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan tentang pengharapan ya, di dalam Roma pasal 4 ayat 18 sampai 21. Tapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami bersyukur Tuhan atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kalau pada pagi hari ini kami boleh ada di tempat kami masing-masing untuk menonton siaran daripada ibadah Jakarta Baptist Community pada pagi hari ini, semua karena kemurahan Tuhan. Kami rindu tuntunan Tuhan boleh dinyatakan pada pagi hari ini dalam kehidupan kami masing-masing, supaya kami boleh dibukakan hatinya dan pikirannya, supaya kami boleh mengerti, memahami kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami rindu kuasa Roh Kudus boleh menguasai hati dan pikiran kami, supaya kami tidak hanya menjadi pendengar saja, tapi kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan kami. Diserahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup, yang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita buka Alkitab kita dari Roma pasal yang keempat ayat 18 sampai 21. Roma pasal 4 ayat 18 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu, dikatakan. Di ayat 18a dikatakan bahwa sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya. Ya, walaupun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya. Apa maksudnya tidak ada dasar untuk berharap? Dikatakan di ayat yang ke-19b dikatakan, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup, ya. Dasarnya ialah bahwa realita dalam kehidupannya bahwa dia sudah tua, sudah 100 tahun, dan rahim Sarah istrinya sudah tertutup. Abraham dijanjikan menjadi bapa segala bangsa, tetapi dasarnya nggak ada untuk berharap sebagai bapa segala bangsa. Karena realitanya usianya sudah 100 tahun dan istrinya bahkan sudah mati haid, nggak bisa punya anak lagi. Tapi yang menarik di ayat yang kita baca, namun Abraham berharap juga dan percaya. International Standard Version menerjemahkan begini, hoping in spite of hopeless circumstances. Berharap kepada keadaan di mana nggak punya lagi pengharapan. Dari ayat ini Paulus ingin menjelaskan bahwa Abraham tidak memiliki sesuatu yang dapat dibanggakan dalam kehidupannya, sehingga ia dapat dibenarkan di hadapan Allah, atau dengan kata lain, ia tidak memiliki dasar untuk berharap apapun. Tetapi karena imannya, ya, bukan karena kehebatannya, bukan karena kerohaniannya, tapi karena imannya, iman yang dianugerahkan Allah kepada Abraham. Iman yang sama juga dianugerahkan Allah kepada kita semua. Abraham memiliki pengharapan yang melampaui segala situasi yang dihadapi. Memiliki pengharapan, memiliki hope yang melampaui segala situasi. Ya, kalau banyak ahli mengatakan bahwa kehidupan seseorang bisa melewati sakit penyakit, bisa melewati situasi-situasi yang sulit, itu semua karena dia punya pengharapan. Banyak orang dapat cepat kalah oleh penyakit dan lain sebagainya karena nggak punya pengharapan.
orang bunuh diri karena gak punya pengharapan. Di situasi pandemi ini banyak orang kehilangan pengharapan. Tapi pada pagi hari ini kita belajar daripada kehidupan Abraham. Dia menaruh pengharapannya kepada Allah. Ya, karena kita telah dianugerahkan iman. Ya, sama, Abraham dianugerahkan iman untuk percaya kepada Allah. Saudara, kita semua ini orang berdosa yang oleh karena kemurahan Allah, ya kita beriman kepada Tuhan melalui anugerahnya. Kalau kita bisa beriman percaya kepada Tuhan, itu semua karena anugerah Tuhan. Ya, kita dianugerahkan iman untuk mempercayai Dia. Kita ini orang berdosa gitu. Sama seperti Abraham, ya, orang berdosa yang karena kemurahan Allah, Tuhan menganugerahkan iman kepada dia untuk percaya. Dan melalui iman itu dia punya pengharapan. Walaupun situasinya tidak memungkinkan. Dia dijanjikan untuk menjadi bapa atas banyak bangsa. Betul ya. Tapi dia melihat situasinya, oh lihat, usiaku sudah tua, istriku sudah mati haid. Kalaupun ada keturunan dari Ismail, ya, itu pun bukan dari istrinya, ya, dari budaknya. Tetapi Tuhan menginginkan dari keturunan daripada Ishak. Saudara, saat itu mungkin Abraham belum melihat bagaimana mungkin istrinya bisa punya anak, gitu. Realitanya tidak memungkinkan. Tetapi pengharapannya kepada Allah, ya, dapat menerobos segala ketidakmungkinan manusia. Pengharapannya kepada Allah, ya, melampaui realita yang ada yang dihadapinya. Ya, dengan kata lain, iman sejati pada Allah berani menerobos segala ketidakmungkinan manusia. Iman yang sejati kepada Allah berani menerobos segala ketidakmungkinan manusia. Karena Allah kita adalah Allah yang maha kuasa, tidak terbatas dan berdaulat, yang sanggup melampaui apa yang dipikirkan oleh manusia yang terbatas. Gitu ya. Apa yang dipercaya oleh Abraham? Dikatakan ayat 18b, dikatakan ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Iman sejati yang dimiliki Abraham mengakibatkan dia disebut bapa orang beriman. Tetapi seringkali iman yang banyak dimiliki oleh orang Kristen masih jauh dari apa yang Abraham teladankan. Betul ya, dalam kehidupan. Artinya banyak orang Kristen beriman kepada Tuhan karena hanya ingin mendapatkan sesuatu. Padahal Abraham ketika beriman di dalam Tuhan, ia tidak mendapatkan apapun, bahkan rela mengorbankan apapun, termasuk nanti anaknya sendiri, Ishak. Berarti iman sejati bukan meminta apapun kepada Tuhan, tetapi justru menyerahkan apapun untuk kemuliaan Tuhan. Ya, saya ulangi sekali lagi, iman sejati bukan meminta apapun kepada Tuhan, tetapi justru menyerahkan apapun untuk kemuliaan Tuhan. Tidak berarti bahwa melalui pernyataan ini bahwa uang kita atau harta kita seluruhnya diberikan bagi pekerjaan Tuhan, sehingga kita nggak boleh makan, nggak boleh hidup enak, dan lain sebagainya. Bukan. Itu sebuah pernyataan yang ekstrem. Yang saya maksudkan adalah kita berani menyerahkan apapun yang menjadi kesenangan kita bagi pekerjaan Tuhan. Kalau di ayat 18 Paulus menyebut Abraham tetap berharap meskipun di dalam kondisi yang tidak berpengharapan. Maka di ayat 19 Paulus menjelaskan secara kondisi yang tidak berpengharapan yang dihadapi oleh Abraham. Dikatakan di ayat 19, imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah.
Dan usia sudah 100 tahun dan rahim Sarah telah tertutup. Saudara, imannya tidak menjadi lemah. Ayat ini menunjuk kepada kisah Abraham di dalam Kejadian 17 ayat 17. Ya, mari kita buka Kejadian 17. Kejadian pasal yang ke-17. Ayat 15. Di Kejadian 17 ayat 15 dikatakan, selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham tentang istrimu Sarai, janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah itulah namanya. Aku akan memberkatinya dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki, bahwa aku akan memberkatinya sehingga ia akan menjadi ibu bangsa-bangsa, raja-raja, bangsa-bangsa akan lahir daripadanya. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak, dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak. Ya. Di ayat 17 Abraham melihat realitanya bahwa mana mungkin ya di usia ini dan di usia istriku masih punya seorang anak dari Sarah. Tubuhnya sudah sangat lemah dikatakan, dan usianya sudah 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi imannya kepada Tuhan tidak menghalangi untuk rencana Tuhan digenapi dalam kehidupannya. Ya, 17-18 sebenarnya Abraham merespon dengan tertawa, berkata dalam hatinya, meragukan Allah, lalu berkata, biarlah Ismail yang lebih dahulu lahir itu diperkenankan di hadapan Allah. Ya, kalau kita baca ayat Kejadian 17 ayat 18 dikatakan, dan Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Ayat 19, tetapi Allah berfirman, tidak, melainkan istrimu Sarah lah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak, dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Ayat 19 dan 21 Allah merespon pernyataan Abraham dengan mengikat perjanjiannya kepada Ishak dan keturunannya. Ya. Seringkali kita juga sama seperti Abraham, merespon dengan tidak percaya karena situasi yang kita hadapi, realita yang kita lihat. Ya, tapi setelah Allah sendiri menegaskan janjinya, ya, Abraham baru mempercayai janji Allah. Ketika Allah baru menegaskan janjinya melalui Ishak, maka Abraham baru percaya. Setelah itu Abraham taat. Ya. Dengan kata lain, Abraham dapat beriman. Abraham dapat beriman. Dan orang-orang pilihan Allah dapat beriman, yaitu kita semua. Setelah Allah menyatakan dirinya. Ya, inilah kaitan antara wahyu Allah dan iman. Wahyu Allah kepada manusia secara khusus, yaitu wahyu khusus di dalam Kristus dan Alkitab, digenapkan oleh Roh Kudus di dalam hati umat pilihan sehingga mereka dapat beriman. Ya, kita semua dianugerahkan wahyu khusus. Ya, sekarang kita punya Alkitab yang kita bisa baca, dan melalui tuntunan Roh Kudus kita beriman kepada Yesus Kristus. Kita beriman kepada janji-janjinya sesuai yang ditulis di dalam kebenaran firman Tuhan yang sudah digenapi oleh Yesus Kristus, ya, dan di bawah tuntunan Roh Kudus, ya, sehingga kita dapat beriman kepada Dia dan janji-janjinya. Saudara, kita sama seperti Abraham, pasti kita akan merespon realita yang ada dengan tidak percaya kepada Tuhan. Sama seperti Abraham, realitanya membuat dia merespon dengan tertawa.
Kok dia bisa disebut Bapa orang beriman? Iya, karena ketika dia melihat bahwa Allah mengikatkan janjinya lewat Ishak, akhirnya Abraham menjadi taat dan percaya. Sama seperti kita sekarang. Ya, Tuhan sudah mewahyukan ya firman-Nya kepada kita semua. Janji-janjinya melalui Alkitab, di bawah tuntunan Roh Kudus, kita jadi bisa percaya dan beriman kepada janji-janji Tuhan yang ditulis di dalam Alkitab. Maka kita dapat beriman kepada Yesus, walaupun realita kita saat ini sepertinya tidak mungkin, sepertinya realitanya menghancurkan atau tidak mengenakan di dalam kehidupan kita masing-masing. Mungkin Anda sedang bergumul dengan sakit penyakit, mungkin Anda bergumul dengan situasi hidup yang tidak mengenakan, atau mungkin keluargamu sedang mengalami persoalan yang tidak mengenakan, sehingga engkau lagi sulit untuk bisa percaya kepada Tuhan. Sama seperti Abraham, realitanya usianya sudah 100 tahun dan istrinya sudah 90 tahun dikatakan sudah mati haid. Bagaimana mungkin? Tetapi ketika Tuhan mengikatkan janjinya melalui Ishak, dia menjadi taat melalui wahyu yang Tuhan taruh dalam kehidupan Abraham. Sama seperti kita, ya, kita bisa mempercayai janji-janji Tuhan yang dituliskan di dalam firman Tuhan. Kita bisa beriman kepada Dia melalui firman. Ya. Iman timbul dari pendengaran akan firman. Ya. Kalau saat ini kau sedang bergumul dengan persoalan hidupmu, biarlah iman itu bisa timbul dari pendengaran akan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Ada janji-janji Tuhan yang Tuhan berikan di dalam firman-Nya. Kau gak sendiri saat ini. Kau mungkin sedang bergumul dengan persoalanmu, kau merasa engkau sendiri. Enggak, engkau gak sendiri. Kau merasa mungkin gak punya pengharapan karena sakit penyakit, tapi Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Beriman, percaya kepada Dia melalui janji-janji kebenaran firman Tuhan, dan biarkan dirimu dituntun di dalam terang Roh Kudus. Taklukkan diri kita di dalam tuntunan Roh Kudus, supaya terang firman Tuhan boleh terus dinyatakan dalam kehidupan kita. Kita bisa tumbuh iman kita kepada Dia ketika kita membaca janji-janjinya dalam kebenaran firman Tuhan. Ayat 20 dikatakan, tetapi janji Allah ia tidak bimbang, karena ketidakpercayaan malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Tuhan. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang. Ya, dikatakan terhadap janji Allah Abraham tidak menjadi bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Ya. Situasinya boleh tidak memungkinkan, situasinya boleh menakutkan, tetapi melalui janji-janji firman Tuhan, justru ia menjadi percaya dan imannya menjadi kuat dan malah memuliakan Allah. Ya. Alkitab seringkali mengatakan di dalam kelemahan kita justru kuasa Tuhan dinyatakan. Ya. Justru di dalam kelemahan, penderitaan, masalah dan lain-lain ada kuasa Allah di situ yang menguatkan kita, dan tentunya iman kita menjadi kuat. Paulus juga mengalami pengalaman yang sama ketika menderita suatu penyakit, dan dia berdoa 3 kali kepada Tuhan. 3 kali dia berdoa kepada Tuhan. Maka Tuhan menjawab di 2 Korintus 12 ayat 9 dikatakan, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanmu lah kuasaku menjadi sempurna. Ya, cukuplah kasih karuniaku kepadamu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Di dalam kelemahan kita justru kuasa Tuhan menjadi nyata.
Kita tidak mengandalkan kekuatan kita tidak mengandalkan kehebatan kita. Justru kita dituntut untuk mengandalkan kepada iman percaya kita kepada Tuhan. Maka Paulus tuh merespon, sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ya. Paulus berkata, aku terlebih suka bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Saudara, Anda dan saya adalah orang berdosa, orang lemah yang perlu kemurahan Allah tiap-tiap hari. Kita perlu bergantung kepada Dia. Kita ini orang lemah, tetapi di dalam kelemahan kita justru kuasa Tuhan dinyatakan. Mungkin selama ini engkau menyelesaikan segala hal dalam kehidupanmu dengan kekuatanmu, dengan kepintaranmu, dengan jabatanmu, dengan uangmu. Tapi ada masa-masa di mana itu semua gak bisa menjawab persoalanmu. Nah, pagi hari ini Tuhan ingin mengajak kita untuk mengandalkan kuasa Tuhan dalam kehidupan kita, supaya janji-janji Tuhan dalam firman Tuhan boleh tergenapi dalam kehidupan kita. Mungkin selama ini kita sering dengar kesaksian orang-orang yang bisa sembuh dari sakit penyakit, yang bisa melewati persoalan-persoalan di dalam kehidupannya dengan bergantung kepada kebenaran firman Tuhan. Mungkin saatnya buat kita juga untuk juga boleh mengalami petualangan itu bersama-sama dengan Kristus, mempercayai janji-janji Tuhan dan beriman kepada Dia. Bagaimana dengan kita? Pertanyaannya, ketika kita mengalami masalah yang berat, seringkali kita melupakan Allah, mempertanyakan Allah. Ketika kita berada dalam masalah yang berat sekalipun, kita tidak seharusnya melupakan Dia, tapi justru semakin mendekat kepada Allah dan beriman serta memuliakan Allah. Karena kita percaya di dalam Allah, Dia sanggup mengubah masalah dan menderita menjadi sukacita yang mendidik dan mengajar kita tentang arti mengikut Dia. Memang hal ini seringkali gak masuk akal dalam pikiran manusia, tetapi justru masuk akal dalam pikiran Allah. Karena pikirannya gak sama dengan pikiran kita yang terbatas. Dan sebenarnya Allah yang menginginkan anak-anaknya, itu kita semua, memiliki pikirannya di dalam firman Tuhan, dalam Alkitab. Sehingga dalam menghadapi segala masalah kita dapat berharap dan beriman hanya kepada Dia yang memberi kekuatan kepada kita. Ada satu ayat yang terkenal yang sering kali kita dengar dan kita baca, Filipi 4 ayat 13, dikatakan, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Segala perkara kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Ada tangan Tuhan yang selalu menguatkan kita di dalam penderitaan yang kita tanggung. Ada tangan Tuhan yang selalu menguatkan kita di dalam penderitaan yang kita tanggung. Kita gak sendiri. Sudahkah kita mengalami iman yang berkemenangan bersama Tuhan? Jangan sampai engkau lemah, jangan sampai engkau putus asa. Taruh pengharapanmu kepada Kristus. Baca kebenaran firman-Nya supaya kita dikuatkan iman kita kepada Dia. Pegang janji-janjinya, baca janji-janjinya. Iman timbul dari pendengaran dan kebenaran firman Tuhan. Baca janji-janjinya. Iman timbul di dalam kehidupan kita ketika kita percaya dan membiarkan diri kita di bawah tuntunan Roh Kudus Tuhan. Roh Kudus akan menuntun kita memahami situasi-situasi yang sulit dalam kehidupan kita, dan terang firman Tuhan akan menolong kita, menuntun kita, menjadi guidance dalam kehidupan kita. Mari kita semua mengalami iman yang berkemenangan di dalam Tuhan.
Bapa, kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu pada pagi hari ini. Kami belajar dalam kehidupan Abraham. Walaupun realitanya sepertinya tidak mungkin dia menggenapi janji Tuhan, tetapi dia mau percaya dan beriman kepada wahyu yang sudah Tuhan taruh dalam kehidupannya. Tuhan sudah juga memberikan kepada kami kebenaran firman Tuhan melalui Alkitab dan juga tuntunan Roh Kudus dalam kehidupan kami. Biarlah kami boleh menggantungkan kehidupan kami di bawah tuntunan Roh Kudus. Biarlah kami juga boleh melihat, mengenal, mempelajari janji-janji Tuhan melalui Alkitab, supaya kami boleh beriman teguh kepada Engkau Tuhan di tengah situasi yang sulit. Kami boleh beriman teguh, boleh tetap percaya di tengah realita yang tidak mengenakan buat kami. Kuasai hati dan pikiran kami semua. Berikan kehausan buat kami semua untuk belajar kebenaran firman-Mu. Didorong untuk belajar firman Tuhan, untuk boleh mengenal janji-janji Tuhan melalui firman Tuhan yang kami baca. Dan di bawah tuntunan Roh Kudus, kami tiap-tiap hari boleh diberikan kekuatan, diberikan pengharapan, diberikan tuntunan. Terima kasih ya Bapak, kami serahkan kehidupan kami masing-masing ke dalam tangan Tuhan. Kalau pada pagi hari ini ada banyak anak Tuhan yang butuh pertolongan, yang butuh pengharapan, biarlah tangan Tuhan sendiri memberikan tuntunan buat mereka. Mereka boleh mengenal Engkau Tuhan secara pribadi, dan mereka boleh melihat janji-janji Tuhan di dalam firman Tuhan. Dan di bawah tuntunan Roh Kudus, mereka boleh terus beriman dan percaya kepada Engkau Yesus di tengah situasi sulit tersebut. Dan mereka boleh mendapatkan jawaban demi jawaban melalui tuntunan Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami serahkan pagi hari ini dalam tangan Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Pak Pendeta Yuki yang telah menyampaikan firman Tuhan, dan saya percaya bahwa kita semua terberkati oleh firman Tuhan yang boleh dibagikan oleh Bapak Pendeta Yuki. Dan biarlah firman Tuhan boleh menjadi rema dalam kehidupan kita. Saat ini Bapak Ibu kita mau meresponi firman Tuhan dengan pujian, bukan dengan kekuatanku.
menutup seluruh rangkaian ibadah kita hari ini. Doa penutup dan doa berkat nanti akan didoakan oleh Bapak Pendeta Yuki. Dan setelah berdoa kita mau angkat satu pujian, Sebab Kau Besar. Jemaat Tuhan, mari kita menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan kalau dari awal sampai pada akhirnya Tuhan sudah menuntun, menyertai, memberkati ibadah kami pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan, biarlah kami boleh terus menikmati sukacita yang dari Tuhan, relasi yang baik dengan Tuhan melalui ibadah kami pada pagi hari ini. Tuhan, biarlah melalui kebenaran firman-Mu juga pada pagi hari ini kami boleh mendapatkan tuntunan dari Tuhan dan kami boleh menjadi berkat buat banyak orang di luar sana. Hamba-Mu berdoa ketika buat jemaat-jemaat Tuhan yang besok mereka kembali harus beraktivitas, kembali bekerja, kembali melakukan banyak hal, mungkin harus berdagang dan lain sebagainya. Tangan Tuhan boleh memberkati mereka, khususnya ketika mereka harus keluar rumah. Biarlah Tuhan jagai dan lindungi mereka, jauhkan mereka dari sakit penyakit, khususnya dari COVID-19, supaya mereka boleh menjadi berkat buat keluarga mereka. Menserahkan Tuhan sekali lagi kami semua ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi terang dan kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Jemaat Tuhan, mari kita arahkan pandangan kita kepada Tuhan pada pagi hari ini, dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Berkat kasih karunia daripada Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus boleh menyertai terus kehidupan kita sekalian sampai Maranatha, Kristus datang kembali. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan, dapat diberikan melalui transfer bank ke rekening gereja. Mari berikan yang terbaik untuk Tuhan. Bagi saudara yang ingin membutuhkan pelayanan khusus konseling, dapat menghubungi nomor 0811 979 5678. Tim penggembalaan gereja akan siap melayani saudara. Sekolah minggu akan diadakan via daring atau online melalui aplikasi Zoom di hari Minggu pukul 9 pagi. Mari Bapak Ibu Saudara, ajak juga anak-anak Anda untuk dapat bergabung dalam kelas-kelas sekolah minggu ini. Link Zoom untuk sekolah minggu akan dikirim di WhatsApp grup gereja. Mari bersama-sama berdoa pada hari Rabu pukul 7 malam nanti dalam prayer meeting online melalui aplikasi Zoom. Link Zoom untuk meeting prayer online akan dikirim melalui WhatsApp grup gereja. Kami mengajak saudara untuk dapat bergabung dalam care group gereja online melalui aplikasi Zoom pada hari Kamis pukul 7 malam. Mari bertumbuh bersama melalui care group ini. Link Zoom untuk care group ini akan dikirim di WhatsApp grup gereja.